Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra Jasi, semester 3 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UMASM. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat ucap dan organ bicara. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan alat ucap dan organ bicara itu? Kemudian apa saja sih alat ucap dan organ bicara itu? Maka dari itu, kita saksikan video selanjutnya. Alat ucap dan organ bicara merupakan salah satu bahasan yang sangat penting, di mana ia merupakan sumber keluarnya suara linguistik atau satu titik di mana suara itu terbentuk dan disebut dengan ucapan. Pengucapan itu membentuk tempat yang khusus dari organ bicara atau dengan cara menggerakkan organ bicara dan mengaktifkannya dengan cara yang telah ditentukan. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari alat ucap itu sendiri apa, kita akan mengetahui apa saja sih alat ucap itu sendiri. Mari kita saksikan video selanjutnya. Ada beberapa macam alat ucap dan organ bicara, di antaranya 1. Paru-paru, pipa udara, tenggorokan, rongga di atas kerongkongan, lidah, langit-langit mulut, gigi, dan bibir. Nah, itu macam-macam dari alat ucap. Setelah kita mengetahui macam-macam dari alat ucap itu apa saja, lebih baiknya kita membahas satu persatu. Tetapi teman-teman, di sini saya hanya akan menjelaskan 2 saja dari alat ucap itu sendiri. Yang pertama itu mengenai lidah, yang kedua itu mengenai bibir. Nah, yang pertama itu lidah. Lidah itu merupakan organ yang paling penting dalam pengucapan bunyi karena dia itu mempunyai organ yang fleksibel yang paling banyak di dalam mulut. Lidah juga memiliki 5 unsur. Lidah yaitu ada ujung lidah, pinggir lidah, tengah lidah, pangkal lidah, dan akar lidah. Kemudian bagian mulut, ujung lidah, organ yang berkontribusi dengan lidah, gigi atas dan bawah, suara yang dihasilkan dari huruf hijaiyah yaitu fa, dha, dho. Kemudian gigi atas dan gusi ada ta, da, to, so, lam, nun. Kemudian gusi ada za, sa, so, ro. Kemudian pinggir lidah, organ yang berkontribusinya langit-langit keras ada ja, sya dari huruf hijaiyahnya. Kemudian dari tengah lidah, organ yang berkontribusinya yaitu langit-langit keras juga, yaitu ya. Kemudian pangkal lidah, langit-langit lunak, kaf, gha, kha, waw. Kemudian organ yang berkontribusinya lagi ada anak lidah yaitu qaf. Kemudian pada bagian mulut akar lidah, organ yang berkontribusi dengan lidah di situ dinding tenggorokan. Suara yang dihasilkan dari huruf hijaiyahnya yaitu ha dan ain. Yang kedua yaitu bibir. Bibir merupakan organ bicara yang dapat bergerak ke setiap arah dan memiliki situasi berbeda-beda ketika berbicara. Maka ketika bibir merapat, udara tidak mungkin keluar. Kemudian udara dilepaskan secara sekaligus dan udara tertiup keluar melalui bibir, menghasilkan suara yang eksplosif seperti halnya ketika pengucapan huruf ba. Bibir juga telah menjadi tempat keluarnya beberapa suara karena keduanya secara berlangsungan berkontribusi dalam pembentukan suara yang bersumber dari bibir yaitu ba dan mim. Mari kita perhatikan tabel di layar ini. Ketika keadaan bibir terkatup, suara yang terbentuk dari huruf hijaiyah itu ada 2, yaitu huruf ba dan mim. Kemudian keadaan bibir itu melingkar, suara yang terbentuk dari huruf hijaiyah itu ada so, do, to, do, waw, dhammah. Kemudian pada bibir terbuka, suara yang terbentuk itu sisa huruf dari harokat, fathah, dan kasroh. Teman-teman gimana nih setelah teman-teman mengetahui alat ucap dan 2 macam dari alat ucap itu sendiri itu apa? Kemudian apakah teman-teman sudah mengerti dan jelas apa yang saya sampaikan? Semoga teman-teman di sini dapat mengerti ya apa yang saya sampaikan dari pengertian kemudian 2 macam alat ucap ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun bahasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.